Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait rancangan aktualisasi saya untuk kegiatan Latsar CPNS 2024 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Claudia Alba Pradana, di mana di sini saya bekerja pada unit kerja Politeknik Negeri Indramayu dengan jabatan sebagai dosen asisten ahli. Lalu, untuk isu yang saya angkat untuk rancangan aktualisasi ini adalah belum optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida di Politeknik Negeri Indramayu. Nah, untuk outline dari pemaparan saya ini kurang lebih seperti ada tugas dan fungsi dosen, lalu ada isu prioritas, lalu ada akar permasalahan, lalu ada gagasan kreatif yang saya usulkan, selanjutnya ada dampak dari pemecahan isu yang telah saya usulkan, dan yang terakhir adalah rencana kegiatan saya dalam aktualisasi ini. Nah, untuk tugas dan fungsi dosen, yaitu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen, yaitu mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu, juga melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, lalu meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Lalu selain mengajar, dosen juga bertugas untuk mencari bahan ajar serta modul untuk mahasiswa, dan juga dosen wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum serta kode etik dan nilai agama serta etika dalam mengajar kepada mahasiswa. Setelah itu kita masuk ke dalam isu organisasi. Nah, di Polindra ini di Polindra terdapat 3 isu organisasi yang saya angkat, yaitu yang pertama, belum optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida. Lalu isu yang kedua adalah penjadwalan maintenance untuk alat-alat ataupun mesin-mesin di lab atau bengkel mesin. Lalu yang ketiga adalah SOP penggunaan alat ataupun mesin yang ada di bengkel itu perlu diupdate karena masih menggunakan SOP yang lama. Nah, dari ketiga isu tadi, saya analisis menggunakan metode APKL. Nah, yang dimana setelah saya analisis menggunakan metode APKL itu didapatkan ternyata ada satu isu yang tidak memenuhi syarat, yaitu terkait penjadwalan maintenance alat-alat lab mesin, dimana untuk penjadwalan ini itu kurang terlalu problematik karena sudah ada teknisi yang menangani jika terjadi permasalahan pada mesin-mesin saat digunakan praktikum. Nah, jadi yang memenuhi syarat untuk APK ini hanya dua, yaitu belum optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran serta belum diupdate-nya SOP penggunaan alat ataupun mesin di bengkel teknik mesin. Nah, karena masih sisa dua, maka akan dilanjutkan analisa menggunakan metode USG. Nah, dengan menggunakan ini didapatkan ternyata yang paling krusial, itu paling urgent, yaitu belum optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida. Untuk SOP kurang terlalu krusial karena kan sudah seperti yang sebelumnya di APK, ya, itu karena sudah ada teknisi yang siap sedia untuk menangani apabila terjadi kendala ketika mahasiswa mengoperasikan mesinnya ketika praktikum seperti itu. Nah, jadi setelah di APK dan USG, maka ditetapkan isu yang saya angkat adalah belum optimalnya pencapaian tujuan pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Fluida. Nah, setelah itu saya masukkan ke Fishbone untuk mengetahui akar masalah dari belum optimalnya mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada 6 unsur, yaitu ada man, mesin, measurement, method, material, dan juga environment. Nah, dari ke-6 isu ini masing-masing terdapat akar permasalahannya, seperti man, yaitu kurangnya minat belajar, mesin pemasangan LCD, measurement belum standar baku, lalu untuk material kurangnya sumber belajar yang kurang, untuk environment kurangnya penggunaan teknologi, dan untuk yang metode yaitu presentasi yang kurang optimal. Nah, dari ke-6 ini akan dipilih beberapa yang benar-benar krusial untuk diselesaikan masalahnya. Nah, di sini yang paling krusial yaitu ada kurangnya inovasi dalam pengetahuan media pembelajaran, lalu ada pembelajaran yang kurang variatif, setelah itu presentasi yang kurang optimal,
Lalu ada sumber belajar yang kurang. Dan yang kelima, media pembelajaran kurang variatif. Dan keenam, belum adanya standar baku penilaian. Nah, dari keenam akar permasalahan ini, saya putuskan untuk gagasan kedepannya adalah untuk melakukan optimalisasi pembelajaran pada mata kuliah mekanika fluida dengan media pembelajaran yang interaktif seperti itu. Nah, setelah itu apa dampak dari pemecahan akar permasalahan isu saya itu? Nah, bagi dosen itu akan berdampak pada efisiensi dalam pencapaian materi, lalu sistem penilaian yang lebih terukur, dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa yaitu adalah pembelajaran yang lebih berkualitas, peningkatan pemahaman dan keterampilan praktis, lalu akses ke materi yang relevan dengan teknologi yang terkini. Nah, lalu untuk unit kerja saya atau untuk Polindra yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kemajuan dalam sistem evaluasi, dan persiapan mahasiswa untuk dunia kerja menjadi lebih siap seperti itu. Nah, yang terakhir untuk pemerintah yaitu peningkatan mutu pendidikan nasional dan peningkatan daya saing lulusan di pasar dunia kerja seperti itu. Itu akan meningkatkan daya saing dari lulusan kita nanti. Nah, untuk perencanaan kegiatan sendiri kurang lebih di sini ada 4, yaitu ada pembuatan RPS belajar di basis digital, lalu ada pembuatan materi pembelajaran dengan model blended learning, lalu ada pembuatan online quiz dan course, dan yang terakhir ada uji coba dan evaluasi atau post test. Nah, di mana dalam pembuatan RPS itu untuk persiapannya kita akan mencari referensi dari RPS-RPS kampus lain, lalu prosesnya adalah membuat RPS, dan yang terakhir ada finalisasi RPS setelah direview oleh dosen terkait. Nah, setelah itu ada pembuatan materi pembelajaran blended learning yang dimana kita juga sama mencari referensi dari kampus lain, lalu membuat materi pembelajaran dan kita lakukan evaluasi hasil apakah sudah bagus atau belum. Nah, selanjutnya pembuatan online quiz dan online course, yaitu seperti pembuatan soal online dan juga video pembelajaran online. Nah, dimana untuk prosesnya kita akan melakukan pengetesan soal dan video, lalu kita hasilnya adalah dievaluasi hasilnya. Untuk coba kita akan sebar kuesioner ke beberapa mahasiswa dan juga dosen apakah RPS materi dan online quiz yang telah dibuat itu sudah bisa mampu menunjang menyelesaikan masalah yang ada di organisasi ini. Nah, ini untuk rencana kegiatannya. Yang pertama terkait pembuatan RPS itu sudah masuk ke agenda berakhlak. Contohnya yaitu implementasi pelayanan di mana RPS dirancang sesuai OBE bertujuan memastikan mahasiswa mencapai hasil pembelajaran yang optimal sesuai kebutuhan dunia kerja. Lalu selanjutnya misal ada akuntabel yang dimana proses penyusunan RPS dilakukan secara bertanggung jawab menggunakan data, referensi, dan standar yang jelas. Nah, selanjutnya rencana kegiatan yang kedua yaitu pembuatan materi pembelajaran dengan model blended learning. Nah, di sini untuk berakhlak yang saya ambil contoh yang komponen dan harmonis. Yang kompeten itu adalah menghasilkan materi berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan mahasiswa. Nah, untuk harmonisnya yaitu adalah membuat materi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua mahasiswa tanpa adanya diskriminasi. Lalu yang ketiganya adalah membuat online quiz. Nah, di mana sini contohnya ada di Loya yaitu mendukung kebijakan akademik dengan menyediakan sarana evaluasi berkala secara online seperti itu. Lalu cara kerja yang keempat yaitu membuat materi online course. Nah, di sini untuk berakhlaknya, semisal di donasi pelayanan yaitu materi online disiapkan untuk memudahkan mahasiswa mengakses konten pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Lalu untuk nilai berakhlak yang berikutnya seperti kompeten itu adalah penguasaan teknik pembuatan video dan penyajian materi secara daring menunjukkan kompetensi dalam menggunakan teknologi pendidikan seperti itu, dan masih ada saja lagi. Nah, selanjutnya yang tadi itu terkait uji coba dan evaluasi pemanfaatan online quiz dan online course. Nah, sini juga sudah dimasukkan ke berakhlak ASN. Contohnya yaitu kompeten yang dimana evaluasi dilakukan dengan metode yang tepat dan relevan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Lalu ada harmonis, contohnya proses evaluasi menjaga komunikasi yang baik dan membangun kepercayaan dengan mahasiswa dengan tetap memperhatikan keadilan seperti itu. Selanjutnya untuk rencana pelaksanaan sendiri yaitu untuk pembuatan RPS-nya di sini direncanakan untuk dibuat pada minggu pertama atau 1 sampai 7 hari awal. Lalu selanjutnya ada pembuatan materi pembelajaran dengan blended learning yaitu dilaksanakan kurang lebih selama 2 minggu dari minggu kedua sampai ke minggu ketiga. Nah, setelah itu setelah
selesai pembuatan materi, maka akan langsung lanjut ke pembuatan online quiz yang dimana sih juga online quiz dan online course yang dimana juga memakan waktu 2 minggu, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, setelah itu untuk minggu terakhir yaitu ada uji coba dan evaluasi, yaitu penyebaran kuesioner kepada mahasiswa ataupun dosen seperti itu. Sekian pemaparan saya terkait rancangan aktualisasi saya pada unit kerja saya. Sekian saya ucapkan terima kasih.